Nah, jadi pada awalnya itu kita ceritanya ini adalah tentang Wegener, ya. Nah, Wegener ini dia ini belajar nubuatan, ya dia belajar nubuatan Yesaya ya, yang di buku Yesaya tentang nature dan work of Christ. Kalau ada yang nggak ngerti ceritanya, tolong tanya ya. Lalu, di tahun 1890, ini Wegener belajar tentang The Covenant. Atau bahasa Indonesianya itu perjanjian. Ya, jadi dia belajar tentang covenant. Nah, Wegener ini belajarnya tidak berkonsultasi dengan ada yang namanya Uriah Smith dan ada yang namanya Dan Jones. Nah, Dan Jones ini adalah sekretaris dari GC saat itu. Bisa sampai sini jelas ceritanya? Bisa ya? Nah, Iya, Gede. ini pelajaran The Covenant tidak boleh diajarkan di sekolah-sekolah saat itu. Karena ini dibilang topik yang sensitif. Jadi artinya apakah Uriah Smith ini sama Dan Jones setuju nggak dengan Covenant kalau sejauh ini? Kalau dibilang tidak boleh diajarkan. Tidak setuju. Ya, oke. Ya. Lalu, jadi Dan Jones ini sekretaris GC dan Dewan Sekolah ya. Ini tidak boleh diajarkan di sekolah ceritanya. Dewan Sekolah, badan sekolah gitulah. Jadi oh ini nggak boleh nih Covenant. Lalu Wegener tanya sama Mrs. White. Dia Siapa? tanya, Oh, Jonas ya. Yang Dan Jonas. Jones, Dan Jones. Oh, Jonas. Nah, jadi dia tanya sama Mrs. White, gimana ini topik tentang Covenant ini? Lalu Mrs. White ini nggak menolak, tapi dibilang topik ini harus dipelajari dengan teliti. Dipelajari lagi dengan teliti. Sebelum diajarkan di sekolah. Jadi apakah Mrs. White tolak atau dia bilang harus dipelajari lagi? Harus dipelajari lagi. Itu dia. Ya. Nah, lalu apa namanya? Mereka juga ada pertemuan tapi nggak membuahkan hasil lah tentang Covenant ini ya. Nah, terus akhirnya Wegener ini mengundurkan diri dari sekolah ya. Jadi dia mengundurkan diri untuk tidak jadi guru lagi. Jadi ada pengunduran diri setelah peristiwa The Covenant ini yang Wegener pelajari tidak diterima, tidak boleh diajarkan di sekolah, akhirnya ada pengunduran diri dari sekolah untuk mengajar ya. Dan akhirnya digantikanlah yang mengajar oleh Uriah Smith. Wegener ini diganti oleh Uriah Smith. Ini cerita pertama. Apakah bisa mengerti cerita tahap pertama ini? Diganti oleh siapa nih? Uriah Smith. Oh, iya, iya.
Semua bisa? Bisa, C. Oke. Oh, ini. Kalau gitu, tolong ceritakan kembali ceritanya di ruangan ya. Ya, G. Nah, jadi tadi itu kita tahu bahwa yang Wagener kan udah nggak di sekolah kan? Iya, G. Sudah nggak di sekolah. Nah, jadi sekarang di sini dibilang Wagener itu mengedit pelajaran sekolah Sabat. Halo, Sally, ada angkat tangan? C, tadi itu yang berkonsultasi dengan, yang bertanya sama Mrs. White, si Wagener ya, C? Iya, Wagener. Oh, oke. Ya. Thank you, C. Nah, jadi di sini Wagener ini menjadi editor, ya, mengedit pelajaran sekolah Sabat. Dan pelajaran sekolah Sabat ini didistribusikan ke seluruh gereja kan pastinya? Setuju nggak? Nah, Iya. lalu dibilang, waktu ngelihat situasi yang seperti ini, Uriah Smith, tadi kan Uriah Smith ada kan? Dia nggak setuju kan? Tadi. Nah, karena yang cerita sebelumnya, bahwa Uriah Smith tuh nggak setuju dengan topik covenants ini, Uriah Smith ini bilang bahwa ini apa namanya, si Wagener ini menggunakan trik yang kotor gitu. Dibilang di sini dirty trick. Putus ya? Enggak, lagi ini mah lagi nulis di papan. Ya. Jadi pelajaran Wagener tentang buku Ibrani. Jadi ini kan yang mengedit ini adalah Wagener dan tentang buku Ibrani. Dan waktu ini disebarkan, Uriah Smith bilang kalau Wagener itu gunakan cara yang licik gitu loh. Yang kotor lah. Oke? Boleh? Karena sebelumnya tadi Uriah Smith nggak setuju dengan apa? The Covenant kan? Jadi seakan-akan ini adalah cara yang mau dipakai oleh Wagener untuk semua orang itu bisa terima idenya gitu kan? Dengan dia mengedit pelajaran sekolah Sabat tentang buku Ibrani. Boleh? Boleh. Nah, Boleh, C. lalu Alasannya apa nih? dia nggak setuju aja mah, belum dikasih tahu alasannya apa. Belum tahu. Ya. Nah, lalu dibilang gini, kan kalau yang kemarin kan berdasarkan PCI kan, banyak yang menolak kan. Tapi kita nggak tahu kenapa, tapi cuman dibilang nggak setuju dengan Wagener ya, Mah. Oke, jadi terus si Uriah Smith ini menulis di buku review. Ya, di surat review lah. Mereka punya edaran dulu namanya review. Dibilang, G, ya Mem? G. Jadi waktu apa ini, siapa dia, Wagoner ini bikin ini sekolah Sabat ini, dia dibilang Uriah Smith bilang bahwa Wagoner ini dia buat cara yang kotor untuk mempengaruhi supaya dorang menerima dia punya buku ini dia yang tentang apa, buku Ibrani ini. Iya, buku Ibrani, dan yang sebelumnya yang dia nggak setujui kan The Covenant kan, Mem? Oh iya. Nah, itu dia. Oh, itu karena dia kan awalnya nggak setuju dengan Iya, Covenant. makanya Uriah pun langsung semua yang dikeluarin Wagener dibilang itu cara yang licik lah, supaya pendapat Wagener yang nggak disetujui itu diterima orang lain lah gitu. Makanya di buku review dia bilang,
di buku review Mm-mm. dibilang apapun yang muncul di pelajaran SS atau di majalah review ini tidak perlu kita terima sebagai doktrin. Bisa ngerti itu? Iya. Jadi ibaratnya gini. Jadi kalau itu muncul di sekolah sahabat atau majalah review ataupun di sekolah sahabat, ini belum tentu doktrin yang perlu kita terima gitu lah. Iya. Ya. Ini Smith yang bilang, jadi. Uriah Smith. Oke. Jadi apapun yang muncul di sekolah sahabat atau majalah review ini belum tentu suatu doktrin yang perlu kita terima. Bisa ngerti itu? Jadi kan ibaratnya gini lah, kalau itu muncul di sekolah sahabat itu belum tentu benar gitu. Bisa? Iya. Oke. Nah, ini poin pentingnya lah. Ya. Ini poin penting yang harus diceritakan dalam cerita kedua ini. Ya. Jadi kita udah bisa lihat nggak pertentangan Uriah Smith kepada Wagener? Ya kan? Oh, ini ada lagi sih yang penting. Sorry. Nah, waktu ini terjadi, orang-orang makin tertarik dengan pelajaran tentang perjanjian, covenant. Orang-orang ini mulai tertarik dengan covenant. Ya, apa aja? Iya. Jadi dengan orang si Weger mengabarkan yang sahabat sekolah di buku Ibrani itu orang-orang mulai tertarik dengan covenant nih, Cek. Ya. Oh, dan jadi waktu buku Ibrani ini ditulis, orang-orang jadi tertarik dengan covenant. Tetapi siswa-siswa di sekolah bisa belajar covenant nggak? Enggak. Nah, jadi dengan adanya sekolah sahabat buku Ibrani, orang-orang jadi tertarik dengan apa? Covenant. Dengan covenant. Ya. Nah, siswa-siswa di sekolah bisa belajar covenant nggak? Enggak. Nah, tidak bisa belajar covenant kan nggak boleh kan? Tapi dibilang di sini, ya, mereka bisa belajar tentang covenant di mana? Di sekolah sahabat. Jadi dia nggak bisa belajar di sekolah di sekolah, tapi mereka bisa belajar di mana? Lewat mana? Sekolah sahabat. Gitu dia. Oke, 5 menit ya untuk ulang itu, bisa? Cerita kedua kita? Jadi. Oke. Nah, lalu Uriah Smith menulis surat kepada Mrs. White. Ya. Kasih letter ke Mrs. White. Lalu dibilang dia cerita kalau dia itu sedih, mengalami kesedihan lah. Yang pertama karena James White meninggal, kematian James White. Lalu yang kedua adalah Wagener taruh artikel di majalah Science
tentang hukum di Galatia. Boleh? Jadi artikel itu bilang kalau 10 hukum sama dengan hukum yang di Galatia itu sama. Bisa ngerti semua? Iya, itu Wagner bilang. Ya. Ulang bagaimana? 10 Jadi hukum dengan hukum yang ada di Galatia itu sama dengan 10 hukum. oh iya. Ya. Lalu ini kan tahun berapa ini ya? 1890 ini. 1890-an. Nah, sebelumnya di tahun 1859, oke, 1859, ini ada namanya Brother Pierce, ya, dari Vermont ya. Dari Vermont tuh tempat dari Vermont. Dia ini menyelidiki tentang pengertian Wagner 10 hukum sama dengan hukum yang di Galatia. Boleh? Tahun berapa? 1859. Itu dia. 1899. Oke. Dan pada Wagner ya. ya, Dia jadi tulisan Wagner. ya tulisan Wagner di 1859 tapi ini mem. Ya. Nah, lalu dibilang di sini bahwa kalau Brother Pierce bilang bahwa hukum di Galati ini bukan 10 hukum. Bisa ngerti bedanya? Bisa ngerti bedanya Pierce sama dengan yang diselidiki oleh Wagner? Ya, Iya. kalau benar bilang itu kan 10 hukum, tapi kalau Pierce ini dia bilang bukan. Itu dia. Tidak. Dan ini sudah disetujui kalau hukum di Galati itu bukan 10 hukum dulu. Jadi Uriah Smith ini jadi rasa sedih. Kok dikeluarin lagi sih di majalah Science kalau 10 hukum itu sama dengan hukum di Galati? Boleh? Ya Pak, tadi bilang siapa yang Jadi, rasa sedih? Ini Uriah Uriah Smith tadi. Oh iya. Karena ini bertentangan dengan yang mereka sudah setujui di tahun 1859. Bisa? Dapat? Jadi, Ya. ini kan Pierce ini menyelidiki tulisan Wagner dan dia bilang bahwa hukum di Galati bukan 10 hukum. Ya. Kemudian muncul lagi si Uriah Smith ini. Dia itu sedih karena muncul lagi ini hukum di Galatia itu Sama dengan? yang sama dengan 10 hukum ya. Itu dia. Padahal kan dulu kesepakatannya 1859 hukum di Galati bukan 10 hukum. Terus kenapa boleh keluar lagi di buku di majalah Science kalau 10 hukum itu hukum di Galati? Gimana? Ngerti? Nah, jadi tanya nih. ya. Jadi ceritanya di tahun 1859 Wagner bilang bahwa 10 di buku Galatia itu adalah 10 hukum. Tapi disanggah sama Bro Pierce dari Vermont bahwa itu bukan 10 hukum. Nah, yang sedih nih siapa? Uriah Smith mah. Dia tulis surat ke Mrs. White tahun 1890.
kok masih Wagener taruh artikel tentang hukum Galatia di majalah Science, padahal 1859 kan sudah diselidiki dan kesimpulannya hukum di Galatia itu bukan 10 hukum gitu, Ma. Oh, jadi Lalu? karena keluar lagi ya. Ya, lalu dibilang, Uriah Smith bilang bahwa posisi Wagener itu salah. Oh iya ya. Jadi apakah mereka dulu nggak bilang bahwa 10 hukum itu bukan hukum di Galatia? Iya. Nah, itu. Iya. Oke, lanjut. Di sini cerita bagian ketiganya ya. Ini masih satu kutipan. Lalu, jadi dibilang kan, terus dibilang harus ada yang diperiksa. Jadi mereka mau periksa lagi nih masalah 10 hukum ini yang ditulis sama Wagener. Apakah hukum di Galatia adalah 10 hukum seperti yang diklaim oleh saudara Wagener? Ini yang penting ya. Jadi yang penting kita lihat sama-sama kutipannya. Atau sistem hukum Musa. Ah, ini dia. Law of Moses, betul nggak? Boleh. Yang menyelidiki apa nih? Jadi dibilang maksudnya kan mau dibilang tadi itu kan dibilang bahwa hukum di Galatia itu bukan 10 hukum kan? Nah, tapi Iya. Brother Pierce bilang kalau hukum di Galatia itu yang adalah Law of Moses itu bukan 10 hukum. Jadi pengertiannya Brother Pierce tentang hukum di Galatia itu Law of Moses. Dan itu bukan 10 hukum katanya. Tapi yang kita belajar sejauh ini Law of Moses 10 hukum sama atau enggak? Sama. Bisa lihat. Dan mereka udah bilang, dan karena bukan 10 hukum di Galatia, Law of Moses ini udah dipakukan di mana? Salib. Itu dia. Bisa mah? Ngerti semua? Masih bingung Mama. Jadi ceritanya ini kan pada waktu itu Ini Uriah Smith yang ngomong. Jadi gini mah, kan tadi kan Brother Pierce kan udah mereka ini kan Brother Pierce ini kan mengadakan penyelidikan 1859. Sekarang kan tahun 1890 kan mah. Nah, terus ini yang di kutipan kedua ini Uriah Smith ngulang lagi. Dibilang kalau apakah hukum di Galatia itu sama dengan 10 hukum, itu pengertian Wagener atau Pierce? Wagener. Benar. Lalu dibilang atau pengertian Brother Pierce bahwa hukum di Galatia itu Law of Moses. Oh gitu. Jadi ditambahin Law of Moses itu. Iya. Jadi Brother Pierce bilang kalau hukum di Galatia itu Law of Moses sehingga Law of Moses ini berbeda atau bukan 10 hukum sehingga dipakukan di kayu salib. Sedangkan Wagener bilang hukum di Galatia ini sama dengan 10 hukum. Dan hukum di Galatia ini, Law of Moses ini, Law of Moses kan hukum di Galatia kan? Artinya kalau pengertiannya Wagener apa? Law of Moses sama dengan apa? Hukum. Hukum. Artinya dipakukan nggak? Tidak. Enggak. Nah, bisa ngerti nggak ini? Tapi awalnya Wagener cuma ngomong 10 hukum ya nih ya. Kan sama dengan sama dengan hukum di Galatia. Brother Pierce bilang itu adalah Law of Moses. Dan memang Law of Moses di Galatia hukumnya. Kalau hukum di Galatia sama dengan 10 hukum, artinya Law of Moses sama dengan 10 hukum. Boleh mah? Iya. Ya. Jadi ini Smith ini sepaham dengan Pierce ya? Betul. Udah ini kan, udah sensi sama Wagener kan Tante Lika. Iya. Nah, itu dia.
281. Itu dia. Boleh? Ya, Jadi ini udah dipakukan, yang satu tidak dipakukan di kayu salib. Nah, itu dia. Oke. Sejauh ini cerita nomor 3 boleh? Ada yang mau tanya nggak? Atau sudah ngerti? Sudah, Ge. Oke, kalau gitu selamat. Oke, boleh bagian bawah tadi. Oke. Oke, 5 menit ya. Oke. Mak, putus ya? Masuk lagi, Mah. Oh iya. 18.56 ya. Itu yang Selamat datang kembali semua. Oke. Tadi ada salah ya, tahunnya Gedi salah. Tadi harusnya 1856, Gedi tulis 59, oke? Sorry ya. Thank you Kak Nini, aku baru baca apa namanya? Baru baca chatnya Kak Nini waktu udah mau keluar, nggak baca. Oke, lanjut ya. Nah, ini balasan surat Mrs. White kepada Uriah Smith. Oke, sekarang kita mau baca apa? Surat EGW kepada 4 sekarang. Oke. Nah, jadi dibilang Mrs. White ini ditunjukkan bukti tentang covenant. Oke. Terus buktinya ya. Jadi ini dibilang Mrs. White ditunjukkan bukti bukti tentang covenant ini, dia dapat penglihatan ya, atau Iya. Dikasih bukti-bukti, diperlihatkan. Jadi dia dapat penglihatan ya. Iya. Jadi dia dikasih bukti tentang covenant yang dibawakan oleh Wagener kan? Iya. Yang Uriah tentang kan, nggak boleh ditaruh di sekolah sahabat, ataupun nggak bisa diajarkan di sekolah-sekolah, ataupun waktu itu kan karena udah dimasukin ke sekolah sahabat, dibilang bahwa itu jangan jadikan doktrin, ya kan? Walaupun ada di review, nggak bisa kita bilang yang di review itu adalah doktrin yang benar. Nah, itu dia. Nah, lalu dibilang ini sangat clear dan convicting ya, convincing. Jadi ini buktinya ini sangat jelas dan meyakinkan. Oke. Lalu dibilang, Mrs. White bilang, Dan Jones, Uriah Smith, Dan Jones, Brother Porter, ya, mereka ini belajar, tapi sia-sia belajarnya, karena belajarnya itu untuk menentang Wagener. Jadi untuk cari salah aja sama Wagener, gimana? Bisa ngerti?
Jadi Iya. mereka belajar ini untuk menentang Wagener punya pekabaran, bukan untuk siap menerima terang yang baru. Terang yang bersinar ya. Jadi Oh, bahaya nggak kalau belajar cuma untuk cari salah? iya, bahaya. Iya. Jadi belajar itu harus supaya terima terang apa aja yang Tuhan ungkapkan. Dan dibilang cara belajarnya Uriah Smith ini sama seperti Jus. Menggunakan pengertian sendiri. Bisa ngerti cerita keempat ini? Oh, sama dengan ini. Rabi-rabi orang Yahudi kan? Betul. Jadi apakah orang Jus baca Alkitab untuk disesuaikan dengan kemauannya? Iya. Bukan belajar itu untuk tahu yang benar, tapi Alkitab itu dicocokkan sesuai dengan apa kebutuhannya. Kalau Uriah Smith dan Jones dan Pater ini mau menentang Wagener, jadi belajar Alkitabnya untuk tujuan keinginan mereka, bukan karena Iya. kamu tahu yang benar. Bisa? Iya. Oke, lanjut. Ini masih keempat ya. Habis ini kita cerita lagi di bor masing-masing. Nah. Lalu, pertanyaan covenant kan? Ini masih covenant kan? Dari Iya. awal kan? Dibilang kalau mau belajar ini, mau bertanya ini, ya, dibilang harus punya pikiran yang jujur dan tidak ada prasangka. Apakah ingat nggak tadi si Uriah Smith sudah berprasangka, oh ini pakai cara kotor ini si Wagener, masih ingat? Iya. Jadi ya. Lalu dibilang di sini. Jadi, Ya, Mem. jadi ini maksudnya kalau mau bertanya tentang covenant ya? Ya. Jadi pertanyaan covenant itu kalau mau dijawab tentang ini harus diterima dengan oleh orang yang jujur dan nggak ada prasangka. Iya. Nah, lalu dibilang ini, Anda Uriah Smith sudah berpaling dari terang. Ya, jadi Uriah Smith posisinya dalam terang atau berpaling dari terang? Berpaling. Artinya berpaling, jadi artinya berpaling dari terang. Jadi yang mereka pelajari bukan yang benar lagi ya? Ya, Karena gelap kan, Mem? pikiran mereka sendiri itu untuk untuk menentang Wagoner kan? Betul. Lalu, kenapa Uriah Smith berpaling dari terang? Karena takut hukum Galati itu diterima. Takut. Pertanyaan hukum Galati itu diterima. Yang dia tanya-tanya tadi itu loh, ya kan? Tadi pengertiannya hukum Galatia bukan apa? Bukan 10 hukum. Karena hukum Galati buat mereka adalah apa? Law of Moses. Artinya Law of Moses bukan 10 hukum kan? Iya. Jadi karena hukum Musa, hukum Galatia ini bukan 10 hukum, jadi inilah yang dipakukan di kayu salib. Ya? Artinya kalau Mrs. White sendiri bilang, kamu takut hukum Galatia nanti, pertanyaan tentang hukum Galatia kamu takut terima, gitu kan? Artinya yang Uriah Smith takut terima, Law of Moses sama dengan apa? Sama dengan hukum Tuhan. Itu dia. Bisa ngerti? Jadi apakah penolakan-penolakan ini
sama di akhir zaman sama di zaman dulu, waktu zaman Mrs. White. Iya. Udah mulai bisa ngerti ini? Oke, poin cerita keempat tolong dibahas. C boleh share screen, C mau. Oke. Jadi ini semua ini pembahasan tentang covenant yang diajarkan oleh Wagener, yang ditolak oleh Uriah Smith, ya kan? Dan Mrs. White saja sudah lihat ini terang yang jelas dan meyakinkan. Tetapi Uriah Smith ini memang dia belajarnya bukan untuk menyelidiki apakah terang Wagener ini benar, tapi motif belajarnya untuk menentang. Jadi nggak jujur kan? Dan ada prasangka sama si Wagener. Jadi nggak bisa menerima terang yang baru. Nah, sekarang begini. Kita mau tahu bahwa covenant ini dibuat sama siapa? Dibuat sama siapa dulu? Abraham. Bisa? Ya, covenant itu dibuat Abraham, Dedi. Sama Abraham. Covenant dengan Tuhan berikan sama Abraham. Masih ingat kan? Ini ayatnya lah. Ya kan? My covenant is with thee, ya kan? Kamu akan menjadi bapa dari segala bangsa. Terus ini pelajaran anak-anak. Dan janjinya Tuhan adalah akan kasih tanah sebagai warisan. Boleh? Boleh, C. Ini pelajaran anak-anak kan, Sally? Iya, C. Oke. Nah, jadi covenant-nya itu adalah inherit land. Coba kita buka ayatnya ya. Jadi apa kutip DP arti inherit land? Mewarisi bumi, Mem. Land. Land tuh mewarisi tanah. Dan ini kan kalau Abraham dulu kan tanah perjanjian kan, Mem? Tentang, iya. Tapi mereka sebagai orang apa, Sally? Orang asing, C. Orang asing. Kenapa orang asing, Sami? Di tanah perjanjian? Karena mereka sebagai orang asing itu karena kita punya bumi ini masih dikuasai setan. Oke, mantap. Lihat ini, inherit land sama dengan inherit apa? The earth. The earth. Kan? Jadi kita akan covenant-nya bahwa kita akan jadi pemilik bumi ini. Bagaimana? Iya, C. Kita lihat Matius 5 ayat 5. Apa bilang Matius 5 ayat 5? Yang meek akan inherit apa? Inherit the earth. Nah, jadi covenant-nya itu adalah tentang bahwa akan mempunyai tanah perjanjian kan? Atau di sini adalah bumi. C. Ya, Sally. Itu CMMPK. Sorry, Sally putus-putus. Apa, Sally? Oh, mik itu apa ya, C? Rendah hati, Sally. Oke. Lebih dari rendah hati sih, kayak sabar dan semua campur lah. Dia punya mic itu. Oke. Nah, covenant ini bisa dikasih kalau apa? Menurut perintah Tuhan. Betul. Perintah Tuhan ada di mana? 10 hukum. 10 hukum.
Dan apakah 10 hukum ini untuk bisa diturutin harus ada apa? Statutes and judgment. Law of Moses, betul? Iya. Statutes and Judgment, betul? Iya. Dan dari Law of Moses, Statutes and Judgment kita tahu kan, di situ ada rencana keselamatan dari sanctuary, ya kan? Sanctuary, ya kan? Iya. Ini rencana keselamatan kan? Iya. Yang di Exodus 22 4 ya. Iya, sepertinya 24 itu kan mereka perjanjian darah dari 25. 25 ya. Oh Iya, iya, 25. 24 itu perjanjian dengan darah, terus dari 25 dia dikasihin instruction tentang sanctuary. Rencana keselamatan artinya ada grace, ada righteousness, semua di sini kan? Artinya kalau misalnya mereka bilang, oh hukum Galatia itu sudah dipakukan dulu, betul nggak? Atau Law of Moses sudah diapakan? Dipakukan. Artinya bisa menurut Law of God nggak mereka? Tidak bisa. Enggak. Jadi yang Uriah Smith dan orang pionir dulu, ya, dan lain-lain lah kita bilang ya. Ini bilang apa? Law of Moses sudah apa? Dipakukan. Udah nggak ada kan? Tolak kan mereka kan? Iya. Artinya sama dengan tolak apa? Law of God. Hukum. Artinya tidak bisa apa? Tidak bisa menurut. Bisa. Menurut dong, kalau Law of Moses-nya jadi tolak kan? Kalau nggak bisa menurut, bisa memenuhi syarat perjanjian? Tidak bisa. Tidak memenuhi syarat covenant kan? Kalau nggak memenuhi syarat covenant, tidak apa? Tidak inheritance land. Gimana? Penting nggak the Law of Moses? Jangan kita ayat hafalan 55 mewarisi bumi, tapi Law of Moses kita tolak gimana? Padahal itulah yang membuat kita bisa menurut apa yang Tuhan perintahkan. Gimana? Apakah kita bisa ngerti semua? Nah, marilah yang selalu diingatkan, marilah pelajaran-pelajaran ini kita renungkan, dan bagaimana dahsyatnya Tuhan punya penyertaan sama kita, kasihnya sama kita untuk ungkapkan semuanya ini, ya kan? Dan pengorbanan anak dan bapa yang harus kita renungkan supaya ujung-ujungnya kita nggak mau untuk berdosa, betul nggak? Apakah itu tujuannya semuanya? Nggak ada yang lain kan? Karena nggak ada gunanya kita belajar-belajar tapi nggak menghasilkan kejijikan terhadap dosa. Jadi penting sekali buat kita semua untuk apa? Selalu renungkan. Renungkan apa yang kita pelajari semua, dan kita harus tahu dia punya prinsip-prinsip, apa yang perlu dihidupkan, dan situasi kondisi apa yang kita hadapi, dan prinsip mana yang harus kita pakai dalam mengambil keputusan hidup. Ya kan? Boleh ya semua? Oke, inilah dia punya ringkasan atau apa konsep ya dari pelajaran tadi. Walaupun ada ayat-ayatnya tentang covenant, setelah itu tolong dipelajari sendiri. Yang penting inilah isunya tentang 1888 yang ini sebenarnya sudah lewat 1888 ya. Jadi tentang isunya Waggoner covenant yang dibawakan oleh Waggoner. Oke, ada pertanyaan ibu-ibu dan Kokore, dan laki-laki only. Sami juga ada ya. Bisa ya Kak Titin, Sally, Maribel, Tante Lika, Ma'am. Terima kasih. Oke, praise God. Sampai kita ketemu besok ya. Di review lagi. Jangan lupa kita ujian besok sebelum mulai. Oke. Sally, ada tangan? Ini seperti biasa mau minta screenshot. Oh iya benar. Oke, Sally siap.